Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 Angkatan 13 golongan 3, akan membawakan materi mengenai adaptif sebagai salah satu poin dari core value ASN berakhlak. Pada masa pandemi, dunia memasuki era VUCA. VUCA merupakan akronim dari volatility, artinya tidak menentu, kemudian uncertainty, ketidakpastian, complexity, yang berarti rumit, dan ambiguity, yang artinya ambigu. Sebagai seorang ASN, kita bisa menghadapi VUCA dengan VUCA pula, yaitu akronim dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Sebagai ASN, kita perlu memiliki visi, dalam artian kita mampu memproyeksikan diri kita ke masa depan hingga tidak terperangkap dalam permasalahan hari ini. Selanjutnya, Understanding, diharapkan seorang ASN dapat mengatasi sebuah ketidakpastian dengan cara memahami situasi dan dapat mencari solusi. Kemudian clarity, yaitu seorang ASN perlu memiliki kejelasan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan menghadapi sebuah masalah. Yang terakhir yaitu agility, yaitu ketika terjadi keraguan, maka seorang ASN harus memiliki ketangkasan untuk menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga mampu membangkitkan motivasi dan semangat rekan-rekan sekerja. ASN yang adaptif, terutama di lingkup perguruan tinggi, maka akan membentuk atau menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang adaptif. Hal tersebut dapat diindikasikan dalam berbagai aspek seperti pelayanan, pelaksanaan penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Pelayanan adaptif. Adaptif yang dimaksud pada pelayanan administrasi ialah dengan menggunakan atau mengimplementasikan teknologi yang memudahkan penerima layanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun pelayanan berbasis website atau menggunakan aplikasi untuk melaksanakan pelayanan administrasi. Kedua contoh tersebut merupakan sebuah contoh yang paling sederhana bagaimana sebuah institusi mengadaptasi teknologi dalam memberi pelayanan. Hal tersebut tentunya akan menciptakan efektivitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam memberi pelayanan. Adaptasi dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditinjau dari bagaimana teknologi dapat membantu dosen menjalankan tugasnya dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, yaitu memungkinkan dosen untuk lebih fleksibel, di mana dengan bantuan teknologi, dosen dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kondisi mahasiswa atau peserta belajar. Yang kedua, membantu dosen lebih terhubung dengan mahasiswa, di mana dosen lebih mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Hal tersebut tentu dapat mendukung mahasiswa dalam proses belajar. Interaksi dosen mahasiswa yang lebih intensif diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi baru yang menjadi bukti kolaborasi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, dosen maupun mahasiswa dapat membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Dosen dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mahasiswa, dan begitupun sebaliknya, mahasiswa memperoleh banyak referensi untuk mengerjakan tugas dari dosen. Berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat 3 rumusan untuk menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan termasuk pada penelitian yang adaptif. Yang pertama, yaitu penelitian tersebut berangkat dari hasil identifikasi permasalahan atau fenomena aktual, atau dalam artian topik penelitian tersebut sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, maka diharapkan seorang ASN dosen mampu
melaksanakan penelitian dengan isu aktual tersebut. Seperti yang diberikan contoh pada diskusi kali ini, yaitu terkait penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sempat viral atau trending pada masa-masa sebelum Idul Kurban. Selanjutnya, setelah diteliti, maka ASN dosen yang adaptif dalam bidang penelitian diharapkan mampu melakukan publikasi melalui artikel ilmiah ataupun melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat agar permasalahan atau isu tersebut dapat segera dipahami oleh masyarakat. Seorang ASN, dosen yang adaptif pada pengabdian, senantiasa mampu melihat peluang di sekitar sebagai referensi utama atau sumber informasi yang valid yang dapat dijadikan sebagai kegiatan pengabdian. Hal tersebut penting karena kegiatan pengabdian diharapkan senantiasa berangkat dari permasalahan kontekstual yang ada di masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sikap adaptif seorang ASN dosen. Namun, sebelum itu terlebih dahulu, seorang ASN dosen dalam melaksanakan pengabdian harus menekankan pada diri sendiri bahwa kegiatan tersebut dilakukan murni untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan sekedar mencari popularitas, sehingga adaptasi permasalahan menjadi solusi dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, untuk mendukung perilaku adaptif pada pengabdian, seorang ASN dosen diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mengeluh atas apa yang dilakukan atau dikerjakan.